Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah para siswa SMA Plus di Waul Furqan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah memberikan kita izin dan kenikmatan sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita semangat untuk belajar, kemudahan, kesempatan untuk belajar, dan juga memberikan kita kemudahan untuk memahami ilmu pelajaran yang kita bahas dan memberikan kita pertolongan serta keistiqomahan dalam mengamalkannya. Juga kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kita karunia berupa kemampuan berbahasa Arab, baik dengan berbicara, membaca, menulis, mendengar, serta memahaminya dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan dan tersampaikan kepada junjungan kita Nabi yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum fi hadhihi al-fursatil qayyimah. Pada kesempatan kali ini, sanuwasil darsana al-arabiyyah. Kita akan lanjutkan bahasa Arab kita. Wa mubasyaratan naftah al-kitab Nahwil Wadih al-Mujallad Tsani. Bahthuna al-yawm, pembahasan kita hari ini, an al-adawatil lati, huruf-huruf yang tajzimu fi'lain, menjazmkan dua fi'il mudhari. Fi liqa'ina al-madhi, pada pertemuan kita yang lalu, bahathna adawat allati tajzimu fi'lan mudhari'an wahidan faqat. Di pertemuan yang lalu yang kita bahas adalah huruf-huruf yang menjazmkan satu fi'il mudhari' saja. Nah, pada pembahasan kali ini yang dibahas adalah huruf-huruf jazm yang menjazmkan dua fi'il mudhari'. Mari kita baca contoh-contoh al-waridah fi hadzal kitab yang tercantum di kitab ini. Al-amthilatu, contoh-contoh. Man yufrid, siapa yang yufrid, berlebihan, fil akli, dalam makan, yadkham, dia kekenyangan. Man yufrid fil akli yadkham, siapa yang makan berlebihan, dia kekenyangan. Man yat'ab, siapa yang susah payah, berletih-letih, fi saghirihi, ketika masih muda, yatamatta, dia akan menikmati hasilnya, menikmati usahanya, yatamatta, bahagia, fi kibarihi, di waktu tuanya. Man yat'ab fi sigharihi yatamatta fi kibarihi, siapa yang bersusah payah di waktu muda akan bahagia di masa tua. Man yajtanib,
siapa yang menjauhkan, yang menjauhi, yang menghindari adza, mengganggu nas, orang lain, yanju, dia akan selamat, min adzahum, dari gangguan orang lain. Man yajtanib adzan nasi yanju min adzahum, siapa yang menghindari mengganggu orang lain, maka dia akan selamat dari gangguan orang lain. Atau bahasa mudanya, siapa yang tidak berbuat zolim, maka dia tidak akan dizolimi. Arabi, man yusafir, siapa yang pergi safar, tazdad, bertambahlah, tajaribuhu, pengalamannya. Man yusafir tazdad tajaribuhu, siapa yang pergi safar akan bertambah pengalamannya. Ma tadakhir, apa yang kamu simpan, min malika, dari hartamu, yanfa'ka, ia akan bermanfaat bagimu. Ma tadakhir min malika yanfa'ka, apa yang kamu simpan, tabung dari hartamu, itu yang akan bermanfaat bagimu. Ma tudayyi, apa yang kamu buang, min waktika, dari waktumu, tandam, kamu akan menyesal, alaihi, karenanya. Ma tudayyi min waktika, tandam alaihi, apa yang kamu buang dari waktumu, kamu akan menyesal karenanya. Ma tutlif, apa yang kamu rusak, tagrom, kamu mengganti, menanggung, samanahu, harganya. Ini biasa kita temukan di swalayan atau di market-market. Matutlif tagrom samanahu, merusak berarti membeli, gitu maksudnya. Matunfik, apa yang kamu infakkan, kamu keluarkan, fil khairi, dalam kebaikan, tujza, kamu akan dibalas, bihi, dengan kebaikan itu. Matunfik fil khairi tujza bihi, apa yang kamu keluarkan, kamu infakkan untuk kebaikan, kamu akan mendapatkan balasan, kamu akan dibalas, bihi, dengan kebaikan itu. Insyaallah hadhil amsilah wadihun jiddan mafhumul makna, jelas dan bisa dipahami maknanya. Wa ahuthukum, dan Ustadz kembali menganjurkan, antaqra'u hadhil amthilah kullaha, untuk kalian baca contoh-contoh ini semuanya. Marratain au thalatha marrat, 2 kali atau 3 kali. Au hatta tastati'u an taqra'u hadhil amthilata jayidan. Wala taqra'una bithiqal, lakin antum taqra'una bijayid bisuhulah. Silakan kalian baca 2-3 kali contoh ini, atau sampai taqra'una hadhil amthilah bisuhulah jayidan, atau sampai kalian bisa membaca contoh-contoh ini dengan mudah, dengan lancar, dengan baik. Wala taqra'una bisu'uba wala bithiqal, dan kalian tidak lagi membacanya dengan berat atau dengan susah. Silakan dibaca berulang-ulang. Tayyib, na'ti ilal bahth, lanjut kita ke pembahasannya. Taqaddama lana fil juz'il awal, telah berlalu bersama kita, fil juz'il awal, pada juz pertama,
kitab Nahwul Wadih, anna bahwasannya kata in tajzimu ia menjazmkan fi'laini mudhari'aini, dua fi'il mudhari'. Yatarattab yang mana pada kata in itu memiliki arti husulu awalihima, bahwa kata yang pertama jika terjadi akan menyebabkan ala husuli tsani, akan menyebabkan terjadinya kata yang kedua. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kata in ini menunjukkan bahwa dua fi'il mudhari yang terdapat setelahnya, bahwa fi'il mudhari yang pertama ini adalah penyebab terjadinya fi'il mudhari yang kedua. Baik, biar lebih jelas kita lanjut ke papan tulis. In, jika artinya. In taqra tafham. Jika kamu baca, kamu paham. Ini kata fi'il mudhari yang pertama, ini kata fi'il mudhari yang kedua. Nah, kata in ini menunjukkan taratub husuli awalihima ala husuli tsanihima. Kata in ini menunjukkan bahwa jika kata yang pertama ini terjadi, maka akan menyebabkan terjadinya kata yang kedua. Kamu gak bakalan paham kalau kamu gak baca. Kamu baca, maka kamu akan paham. Kata pertama ini jika terjadi, maka kata yang kedua juga akan terjadi. Sehingga dengan kata lain, terjadinya kata kedua itu tergantung dengan kata yang pertama. Tergantung dengan kata yang pertama. Itu maksudnya. Ya, kita lanjutkan. Kullu afan. Wahuna na'ti, dan di sini pada penjelasan yang berikut ini na'ti ala baqiyatil adwat, kita masuk atau kita lanjut kepada baqiyatul adwat, huruf-huruf lain allati ta'mal yang mengamalkan hadzal amal. Amalan ini maksudnya apa? Kan tadi dijelaskan kalau di juz pertama buku Nahwul Wadih kita hanya diberitahu bahwa huruf jazm yang menjazmkan dua fi'il mudhari hanya in saja. Nah, di juz kedua ini ternyata ada huruf lain selain in yang juga menjazmkan dua fi'il mudhari. Itu maksudnya. Kullu mithalin, setiap contoh, minal amthilatil arba'atil ula, dari contoh-contoh 4 yang pertama, as-sabiqati yang lalu, yaitu nomor 1 sampai nomor 4, yastamilu ala fi'lain. Setiap contoh dari nomor 1 sampai nomor 4 itu mengandung mengandung fi'laini mudhari'ain, dua fi'il mudhari'. Idza nadharna ilaihima, jika kita memperhatikan kedua fi'il mudhari' tadi, min jihatil laf, dari segi lafaznya, wajadnahuma, kita mendapati kedua fi'il mudhari' tadi majzumaini, kedua-duanya jazm. Yufrid yadkham, yat'ab yatamatta, yajtanib yanju, yusafir tazdad. Yanju itu jazmnya dengan dihilangkan huruf illahnya. Aslinya yanju itu diakhiri dengan wawu sukun. Tapi karena jazm wawunya hilang. Wa idza nadharna ilaihima,
Dan jika kita melihat kepada dua fi'il mudhari itu min jihatil makna, dari segi arti, wajadna, kita mendapati anna husul awwalihima, bahwa terjadinya fi'il mudhari yang pertama syartun, adalah syarat fi husuli tsani, untuk terjadinya fi'il mudhari yang kedua, seperti yang dicontohkan di papan tulis tadi. In taqra tafham, kamu baca kamu paham. Kamu gak bakalan paham kalau kamu gak baca. Terjadinya fi'il mudhari yang pertama itu adalah penyebab dan syarat agar terjadinya fi'il mudhari yang kedua. Au anna husula tsani, atau terjadinya fi'il mudhari yang kedua juz'un li wuqu'il awal, adalah bagian dari terjadinya fi'il mudhari yang pertama. Sekali lagi, fi'il mudhari yang kedua jika terjadi, maka kejadiannya itu termasuk bagian dari terjadinya fi'il mudhari yang pertama. Fal misalul awal, maka contoh yang pertama, yufidu, memberikan arti annal ifrad, bahwasannya berlebih-lebihan, fil akli, dalam makan, syartun, adalah syarat, penyebab, fi husuli takhmati, penyebab terjadinya kekenyangan. Au anna takhmati, atau kekenyangan itu juz'un, adalah bagian al-ifrad, dari berlebihan fil akli, dalam makan. Wa min ajli dzalika, oleh karena itu, yusammal fi'lul awal, fi'il mudhari yang pertama, yusamma, dinamakan, fi'la syarti, sebagai fi'il syarat. Wa yusamma tsani, dan fi'il mudhari yang kedua dinamakan jawabahu wa jazaahu, adalah jawab syarti, wa jazaahu, adalah akibat. Tayyib, biar lebih jelas kita masuk ke pembahasan di papan tulis. Baik. Man yufrid fil aqli yadkham. Siapa yang berlebihan makan, kekenyangan. Nah, ini fi'il mudhari pertama, ini fi'il mudhari yang kedua. Lihat, dikatakan di kitab kita bahwa fi'il mudhari pertama ini adalah syarat untuk terjadinya fi'il mudhari yang kedua. Jika dia terjadi, maka ini terjadi. Jika ini terjadi, maka ini tidak akan terjadi. Itu maksudnya. Kemudian dijelaskan juga bahwa jika fi'il mudhari kedua terjadi, maka kejadiannya ini adalah bagian dari kejadian fi'il mudhari yang pertama. Kekenyangan berlebihan. Maksudnya, kekenyangan ini adalah bagian dari berlebihan makan. Ya, itu maksudnya. Berlebihan dalam makan menyebabkan kekenyangan, maka kekenyangan itu adalah bagian dari berlebihan makan. Mudah-mudahan kalian jelas. Ya, jadi penjelasannya sebagaimana yang di kitab ada dua. Penjelasannya ada dua. Penjelasan pertama mengatakan bahwa fi'il mudhari yang pertama, terjadinya fi'il mudhari yang pertama adalah syarat untuk terjadinya fi'il mudhari yang kedua. Sedangkan penjelasan yang kedua menyatakan bahwa terjadinya fi'il mudhari yang kedua merupakan bagian dari terjadinya fi'il mudhari yang pertama. Tayyib. Oleh karena itu maka dikatakanlah bahwa fi'il mudhari yang pertama itu dinamakan dengan fi'lu syarti.
namanya fi'lu syartin. Fi'il sebab artinya begitu. Fi'il penyebab. Sedangkan yang kedua bisa disebut fi'lu jawabin au jazain. Artinya fi'il akibat, ini penyebab, ini akibat. Syartun wa jawabun. Baik. Narji'u ila alkitab. Wa huna natasa'alu. Dan di sini kita bertanya-tanya. Malladzi aujaba, apa kata yang aujaba mengharuskan, menyebabkan jazmal fi'lain, jazmnya dua fi'il mudhari'. Mana dari contoh yang ada kata yang menyebabkan jazmnya dua fi'il mudhari'? Yufrid, yadkham, dua fi'il mudhari' yang majzum. Tapi apa penyebabnya? Wa malladzi afada, dan kata mana yang afada menginfokan, memberitahukan. Tsanihima, bahwa fi'il mudhari' yang kedua ala awwalihima, itu tergantung dengan fi'il mudhari' yang pertama. Yang memberikan info bahwa fi'il mudhari' yang kedua tergantung dengan fi'il mudhari' yang pertama. Inna, sungguh kita, idza ikhtabarna, jika kita menganalisa, mengetes, menguji al-amthilah, contoh-contoh, wahidan, satu persatu, lam najid sababan, kita gak bakalan dapetin sebabnya. Sebab yang menjazmkan dua fi'il mudhari', sebab yang menginfokan bahwa fi'il mudhari' yang kedua itu tergantung dengan fi'il mudhari' yang pertama, kita gak nemuin sebabnya siwa kecuali duhuliman, masuknya kataman, adanya kataman. Di setiap contoh ada kataman. Contoh nomor 1 sampai nomor 4. Fahiyallati jazimat, dialah kata yang menjazmkan dua fi'il mudhari'. Wahiyallati afada, dan dialah kata yang menginfokan syart, adanya syarat sebab akibat, yang menginfokan bahwa fi'il mudhari' kedua itu tergantung dengan fi'il mudhari' pertama. Walidzalika summiyat, oleh karena itu kata man dinamakan ada tasyartin jazimatin, dinamakan dengan huruf syarat yang menjazmkan, harfu syartin wa jazmin, itu namanya. Taib, kita lanjut. Wa idza fahasna, dan jika kita cek, amma tadullu, apa sih yang ditunjukkan alaihi kalimatuman, yang ditunjukkan oleh kataman. Kataman ini menunjukkan apa? Fi kulli mithalin, di setiap contoh, minal amsilati, dari contoh-contoh allati indana, yang ada sama kita ini, yaitu contoh nomor 1 sampai nomor 4. Wa kadzalika fi kulli mithalin, dan juga di setiap contoh, ta'ti fihi, yang kataman ada di dalamnya. Wajadnaha, kita akan mendapati, la tadullu, bahwa kataman ini tidak menunjukkan illa, kecuali hanya alal akil, hanya kepada orang-orang yang berakal, hanya kepada sesuatu yang berakal. Baik, kita kembali kepada contoh. Ini dia contohnya, lihat kataman. Man yufrid, man yat'ab, man yajtanib, man yusafir. Kata-kata man ini hanya ditunjukkan kepada yang berakal saja. Siapa yang berlebihan makan gak kenyangan, ini dipahami hanya oleh yang berakal saja. Binatang gak bakalan paham. Man yat'ab fi sigorihi yatamatta fi kibarihi, siapa yang bersusah payah ketika muda akan bahagia ketika tua.
hanya dipahami oleh yang berakal. Ini menunjukkan bahwa kata man hanya ditunjukkan kepada yang berakal saja. Gak bisa ditunjukkan kepada yang tidak berakal. Yep, nastamir. Baik, kita lanjutkan. Wa idza nadharna ilal amthilatil arba'atil akhirah. Dan jika kita melihat ke contoh-contoh 4 yang terakhir. Contoh nomor 6, contoh nomor 5 sampai nomor 8. Ini dia contohnya. Nih yang ini. Matadakhir, matudoyi, matutlif, matunfik. Ini maksudnya. Wajadna, kita akan mendapati kulla mithalin fiha, setiap contoh dari contoh-contoh itu mustamilan aidon, juga mengandung ala fi'laini mudhari'aini, 2 fi'il mudhari' majzumaini yang jazm juga. Husul awalihima, dan juga terjadinya fi'il mudhari' yang pertama syartun fi husuli tsanihima, adalah syarat untuk terjadinya fi'il mudhari' yang kedua. Ala nahwi ma taqaddam, sama seperti yang telah lalu tadi, yang telah dijelaskan tadi, sama seperti penjelasan yang telah kita simak tadi. Wa idza tasa'alna huna, dan jika kita bertanya-tanya di sini, aidon juga, malladzi aujaba jazmal fi'lain, kata apa yang mengharuskan jazmnya 2 fi'il mudhari'? Mana? Dari contoh nomor 5 sampai nomor 8, kata yang menjadikan jazm 2 fi'il mudhari' yang mana? Fi kulli mithalin, di setiap contoh. Wa malladzi afada syarta, dan kata yang mana yang menginfokan adanya sebab akibat, adanya syarat, adanya bahwa fi'il mudhari' yang pertama adalah syarat untuk terjadinya fi'il mudhari' yang kedua. Mana kata yang menunjukkan hal tersebut? Lam najid sababan, kita gak bakalan menemukan sebabnya. Siwa, kecuali dukhulu ma, masuknya kata ma, adanya kata ma. Fahya idzan, maka kata ma itu idzan berarti kaman. Penjelasannya, pengertiannya, penggunaannya sama seperti man. Tajzimu mudhari'aini, kata ma juga menjazmkan 2 fi'il mudhari', wa tufidu syarta, dan juga menginfokan adanya syarat, adanya sebab akibat, adanya bahwa fi'il mudhari' yang pertama adalah syarat untuk terjadinya fi'il mudhari' yang kedua. Ghairu annaha, hanya saja kata ma tadullu daiman, menunjukkan selalu ala ghairil aqil, kepada yang tidak berakal. Oh, ini bedanya. Kalau man untuk yang berakal, sedangkan ma untuk yang tidak berakal. Begitu. Hadza, ini adalah kata-kata yang menjazmkan 2 fi'il mudhari', yaitu man untuk yang berakal dan ma untuk yang tidak berakal. Baik, kita balik ke contoh dulu biar lebih jelas. Hadza huwa al-mithal. Unzur. Ma tadakhir, apa yang kamu simpan. Ma, apa yang kamu simpan. Kan yang disimpan ini adalah harta. Ya, dijelaskan oleh kalimat setelahnya. Min malika, dari hartamu. Maka ma ini adalah sesuatu yang tidak berakal. Kalau dibilang man tadakhir, siapa yang kamu sembunyikan, yanfa'ka. Nah, ini kan gak nyambung. Apa yang kamu sembunyikan. Dan kata apa itu menunjukkan sesuatu yang tidak berakal. Sedangkan man artinya siapa, adalah sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu yang berakal. Ma tudoyi, apa yang kamu buang, menunjukkan kepada sesuatu yang tidak berakal. Matutlif, apa yang kamu rusak. Ma ini artinya apa, dan apa itu menunjukkan sesuatu yang tidak berakal. Begitu pula dengan matunfik. Baik, kita kembali lagi ke penjelasan yang tadi.
Wahunaka dan masih ada lagi adawatun ukhra, huruf-huruf lain ta'mal hadal amal yang juga mengamalkan amalan ini. Apa itu? Yaitu menjazmkan dua fiil mudhari. Wa tufidu syarta dan juga menginfokan adanya sebab akibat, adanya syarat. Wa ilaika bayanaha dan ini silahkan untukmu penjelasannya. Wa ijmal ma'aniha dan penjelasan makna-maknanya. Yang pertama ada izma. Yang pertama itu izma. Izma itu satu paket ya, bukan cuman iznya doang, tapi maknya juga izma. Wahya kain. Kata izma ini sama seperti in. Tufidu syarto yang juga menginfokan adanya sebab akibat, adanya syarat. Wa mithaluha contohnya. Izma taf'al syarran tandam. Jika kamu melakukan keburukan tandam, kamu menyesal. Jadi penggunaan kata izma sama seperti kata in. Sehingga boleh kita bilang intaf al syarron tandam. Jika kamu melakukan keburukan kamu akan menyesal. Kemudian mahma. Lighairi akil kama. Mahma ini penggunaannya seperti kata ma. Dimana untuk sesuatu yang tidak berakal. Mahma tunfik fil khairi. Apapun yang kamu infakkan dalam kebaikan, yukhlifhullahu, Allah akan menggantikannya. Boleh juga kita bilang matun fil khairi, apapun yang kamu infakkan dalam kebaikan, yukhlifhullahu, Allah akan menggantinya. Jadi kata mahma sama seperti kata ma yang menunjukkan sebab akibat, yang menjazmkan dua fiil mudhari dan digunakan untuk sesuatu yang tidak berakal. Mata. Kata mata. Kata mata li zaman, penggunaannya untuk waktu. Contohnya mata yusafir akhi, kapanpun saudaraku pergi safar, usafir ma'ahu, saya akan pergi safar bersamanya. Ayana, ayana juga sama dengan mata, digunakan untuk waktu. Lihat contohnya. Ayana tunadi, kapanpun kamu memanggil, ajibka, saya akan menyambutmu. Aina, kata aina juga termasuk kata sebab akibat yang menjazmkan dua fi'il mudhari. Tapi aina ini lil makan, untuk tempat. Contohnya, aina tadhhab ashabka, kemanapun kamu pergi, ashabka, saya menemanimu. Anna, anna juga sama seperti aina, untuk tempat. Lihat contohnya. Anna yanzil dzul ilmi, dimanapun ulama turun, dimanapun ulama bersinggah, yukrom, dia akan dimuliakan. Haitsuma, haitsuma juga sama seperti aina, sama seperti anna, mengandung sebab akibat, menjazmkan dua fi'il mudhari dan penggunaannya untuk tempat. Contohnya lihat, haitsuma yanzil matorun yan muzzar'u, dimanapun hujan yanzil turun, yanmu akan tumbuh, zar'u tanaman. Kaifama, kaifama adalah kata syarat lil hal, untuk kondisi keadaan. Lihat contohnya. Kaifama tu'amil sadiqoka, bagaimanapun kamu bergaul dengan temanmu, yu'amilka, seperti itulah kamu akan dilakukan, diperlakukan. Kemudian yang terakhir kata ayu, ini juga syarat. Tapi kata ayu ini tasluh li jami'il ma'anil mutaqaddimah, bisa diartikan dengan arti-arti yang sebelumnya. Bisa untuk waktu, bisa untuk tempat, bisa untuk keadaan, boleh untuk yang berakal, boleh untuk yang tidak berakal, semuanya bisa dengan kata ayu. Berarti dia borongan mainnya. Wa mithaluha, dan contoh untuk kata ayu, ayu bustanin,
kebun yang manapun tadkhul kamu masuki, tabtahij kamu akan senang. La'allakum tafhamun. Tayyib. Wal akhir na'ti ilal kaidah, dan yang terakhir kita ke kaidah. Hadhihi hiyal kaidah, inilah kaidahnya. Al adawat, huruf-huruf allati yang tajzimu fi'lain, menjazmkan fi'il mudhari langsung dua sekaligus, itsna asyrata adatan, ada 12 huruf. In wa izma, yang pertama dan yang kedua adalah in dan izma. Wahuma harfan, dan kedua-duanya adalah huruf. Waman, wama, wamahma, wamata, wa ayana, wa aina, wa anna, wa haitsuma, wa kaifama, wa ayu. Dan man, ma, mahma, mata, ayana, aina, ana, haitsuma, kaifama, dan kata ayu. Wa jami'uha, dan semuanya, semua dari man sampai ayu, asmaun, semuanya adalah isim. Baik, biar lebih jelas kita lanjut ke papan tulis. Huruf-huruf yang menjazmkan dua fi'il mudhari. Ialah ada 12 ya. Bagian pertama disebut harfu, bentuknya huruf. Sedangkan bentuk yang kedua disebut ismu. Yang huruf itu cuma 2. In sama izma. Sisanya 10 ya. Ini yang disebutkan di contoh. Apa saja? Ya, secara acak, aina, haitsuma, anna, mata, ayana, kaifama, ayya, dan seterusnya ya, nggak cukup. Pokoknya ada 10 disebutkan di kaidah tadi. Ini harfu, makanya disebut dengan harfu syartin wa jazmin. Harfu syartin wa jazmin. Kalau ini ketika di i'rab dibilangnya ismu syartin wa jazmin. Ismu syartin wa jazmin. Ini semuanya. Disebut ismu syartin wa jazmin. Baik, coba kita ke i'rab. Ma tutlif tagrom thamanahu. Ma, apa i'rabnya ma? Ismu syartin wa jazmin mabniun ala sukun. Itu ma. Tutlif, apa tutlif? Fi'lun mudhari'un majzumun bi ma wa alamatu jazmihi sukun. Tagrom, apa tagrom? Juga sama, fi'lun mudhari'un majzumun bi ma.
Ya. Boleh seperti itu, boleh kita bilang fi'lu syartin majzumun bima, boleh. Atau yang kedua fi'lu jawabin, boleh. Atau ini bisa dibilang ya, fi'lu jawabin, dan ini juga bisa dibilang tadi ini fi'lu syartin, ini fi'lu jawabin. Boleh seperti itu. Atau dimudahkan saja fi'lu mudhari'in majzumun bima, fi'lun mudhari'un majzumun bima juga. Terserah penyebutan namanya bagaimana, dua-duanya boleh. Sedangkan thamanahu i'rabnya adalah maf'ulun bihi wa alamatu nasbihi fathatun. Taib, itu dia. Hai batifillah, para siswa SMA Plus Liwal Furqon, mungkin itu yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa bermanfaat. Silakan dicatat yang penting dan ditanyakan yang kurang paham, lalu dikerjakan tugasnya di Google Classroom. Baik, seperti yang tadi Ustadz sampaikan, tolong dibaca lagi contohnya 2-3 kali. Begitu pula dengan bahasnya, dibaca diulang-ulang agar kalian bisa memahaminya dengan baik. Mungkin sampai di sini perjumpaan kita. Mudah-mudahan yang kita bahas bisa bermanfaat, mendatangkan ilmu yang barokah dan bisa dipahami dengan baik. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.